Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang peran Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan anggota kelompok 1 yang pertama, Pratiwi Hidayati dengan NIM akhir 1042, yang kedua, Sinta Kumala Sumerta Putri dengan NIM akhir 1154, yang ketiga, Komang Devi Tria Susanti Gunawan dengan NIM akhir 1175. Untuk pembahasan sub materi kali ini, yang pertama ada memahami tujuan Bank Indonesia, yang kedua memahami tugas Bank Indonesia, yang ketiga memahami tugas Otoritas Jasa Keuangan, yang keempat memahami peran lembaga penjamin simpanan dalam perbankan, dan yang terakhir ada memahami hubungan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan dengan pemerintah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai Bank Indonesia. Bank Sentral adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan yang tercantum pada pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa Bank Indonesia memiliki status sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki kedudukan hukum baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Status dan kedudukan tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama yang perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Tiga tugas utama tersebut yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Tujuannya agar dapat mendukung pencapaian kestabilan nilai uang sekaligus mendorong perekonomian nasional. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank. Namun tugas ini telah dipindah alihkan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berlaku. Tugas dan pengawasan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia itu hanya difokuskan untuk pengawasan makroprudensial. Artinya pengawasan Bank Indonesia mencakup upaya pengaturan dan pengawasan lembaga di sektor keuangan yang bersifat makro. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Jadi, perkenalkan nama saya Komang Devitria Susanti Gunawan dengan NIP akhir 1175. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi presentasi teman saya, yaitu terkait dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pembentukan OJK merupakan upaya pemerintah menghadirkan lembaga yang mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan sektor keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan. Adapun fungsi OJK itu sendiri adalah sebagai tampul dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Indonesia. Kenapa OJK itu atau Otoritas Jasa Keuangan disebut tampul? Karena OJK yang pertama menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, lalu OJK juga mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Yang terakhir, OJK juga melindungi konsumen. Tujuan utama OJK ada yang pertama yaitu mengatur berbagai jasa keuangan. Jadi OJK itu diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan secara baik dan teratur dan bisa berjalan secara transparan, adil, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Jadi diharapkan OJK itu mampu merealisasikan sistem keuangan yang tumbuh secara lebih berkelanjutan dan agar sistem keuangan bisa tumbuh secara stabil sehingga tidak merugikan masyarakat. Yang ketiga ada melindungi konsumen dan masyarakat. Pada melindungi konsumen dan masyarakat ini, OJK mampu melindungi seluruh kepentingan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat. Lalu, adapun wewenang OJK itu ada 3. Jadi yang pertama itu OJK terikat khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. Jadi pada wewenang OJK yang pertama ini ada perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, lalu ada merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Lalu yang kedua ada kegiatan usaha bank seperti sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Yang ketiga ada pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank seperti manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Lalu wewenang OJK yang kedua yaitu terikat pengaturan lembaga jasa keuangan, baik lembaga bank maupun non-bank. Jadi pada wewenang yang kedua ini menetapkan peraturan dan keputusan OJK, lalu menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
Selanjutnya, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang selanjutnya, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu wewenang OJK yang terakhir yaitu terkait dengan pengawasan lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank. Jadi, yang pertama itu ada menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, lalu mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu selanjutnya memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Selanjutnya melakukan penunjukan pengelolaan statuter, menetapkan penggunaan pengelolaan statuter. Selanjutnya menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, memberikan dan mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, dan pengarahan dan penetapan lain. Adapun tugas OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, ada melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya, seperti dana pensiun, produk investasi asuransi, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang LPS atau bisa disebutkan juga lembaga penjamin simpanan. Jadi LPS ini adalah lembaga yang independen, transparan, dan accountable dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Jadi LPS itu berbentuk badan hukum dan bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun fungsi LPS yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan, yang kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS ada 4, yaitu yang pertama merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan, yang kedua melaksanakan penjaminan simpanan, yang ketiga merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank. Lalu, adapun wewenang LPS yang pertama yaitu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut. Yang keenam yaitu menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang kedelapan yaitu melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan yaitu menjatuhkan sanksi administratif. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Om Santi Om. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah. Adapun hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia yaitu yang pertama, Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kas pemerintah.
Bank Indonesia menatausahakan seluruh rekening yang dimiliki oleh pemerintah, di mana penatausahaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Bank Indonesia bersama dengan pemerintah. Di mana dalam pelaksanaan fungsi ini, Bank Indonesia memberikan bunga atau saldo kas sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Yang kedua, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah menerima pinjaman luar negeri. Menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri, di mana hal ini dilakukan atas permintaan pemerintah berdasarkan dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dilakukan pemerintah dan pemberi jasa pinjaman. Lalu yang ketiga, kewajiban pemerintah untuk meminta pejabat Bank Indonesia, di mana dalam hal ini mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas mengenai masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain termasuk kewenangan Bank Indonesia. Dalam rangka pengambilan kebijakan atau keputusan pemerintah dalam bidang perekonomian khususnya perbankan dan keuangan yang terkait erat dengan tugas Bank Indonesia. Maka pemerintah harus mengundang Bank Indonesia pada saat kabinet. Lalu yang keempat, ada kewajiban Bank Indonesia untuk memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan APBN serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Bank Indonesia akan memberikan pendapat dan pertimbangannya kepada pemerintah, dan pemerintah harus memperhatikan secara sungguh-sungguh pertimbangan dari Bank Indonesia, yang biasanya dirumuskan dalam berbagai analisa moneter guna mendukung pelaksanaan APBN. Yang kelima, ada kewajiban pemerintah untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat utang negara atau SUN. Konsultasi tersebut diperlukan agar penerbitan SUN tepat waktu dan tidak berakibat negatif terhadap kebijakan moneter, sehingga pelaksanaan penjualan SUN dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar serta menguntungkan pemerintah. Konsultasi ini diperlukan untuk mengevaluasi implikasi moneter dari penerbitan SUN dan agar keselarasan antara kebijakan fiskal termasuk manajemen utang dan kebijakan moneter dapat tercapai. Lalu yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat hutang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya, masuk ke peran Bank Indonesia, di mana terdapat 5 peran utama Bank Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, di mana Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Yang keempat, serta makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Lalu yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai leader of the last resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakupi penyediaan likuiditas pada saat kondisi normal maupun krisis. Lalu selanjutnya masuk ke hubungan OJK dengan pemerintah dan perannya. Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK memiliki peran penting dalam kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga independen yang berdiri di luar pemerintahan dan memiliki tugas serta wewenang dalam mengatur dan mengawasi yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, termasuk kepada bank dan lembaga keuangan non-bank seperti asuransi dan lembaga investasi keuangan.
Tugas OJK antara lain mengatur dan melakukan pengawasan terintegrasi di sektor keuangan serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan, mendukung pelaksanaan kebijakan makroprudensial di sektor perbankan, dan menerapkan serta melaksanakan makroprudensial di sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank sesuai dengan hasil perumusan kebijakan KSSK. Peran OJK adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan yang meliputi beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, memberikan perizinan untuk mendirikan bank meliputi izin pembukaan kantor, anggaran dasar, perencanaan kerja, kepengurusan, kepemilikan, merger, daya manusia, pencabutan izin usaha, konsolidasi, dan akuisisi bank. Lalu yang kedua, mengawasi kegiatan usaha pada bank yang meliputi penyediaan dana, sumber dana, aktivitas pada bidang jasa, serta produk hibridasi. Lalu selanjutnya masuk ke hubungan LPS dengan pemerintah. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, di mana bank ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 2 September 2004. Dalam upaya menyelamatkan bank gagal, LPS mempunyai kewenangan antara lain mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk RUPS, menguasai, mengelola, dan menjual atau mengalihkan aset bank, melakukan penyertaan modal sementara atau PMS, serta mengalihkan manajemen pada pihak lain. LPS mempunyai jangka waktu penyelamatan paling lama 4 tahun untuk bank tidak berdampak sistemik dan 5 tahun untuk bank gagal yang berdampak sistemik. Selanjutnya, LPS harus menjual seluruh saham bank yang diperoleh dari penyertaan modal sementara atau PMS secara terbuka dan transparan. Mengenai pembayaran klaim pinjaman simpanan nasabah bank yang dicabut izinnya, LPS memiliki hak untuk menggantikan posisi nasabah penyimpan tersebut dalam pembagian hasil likuidasi bank, di mana pemberian kewenangan dan hak tersebut dimasukkan untuk mengoptimalkan tingkat pemulihan atau recovery rate bagi LPS sehingga keberlangsungan program penjaminan simpanan dapat terus dijaga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tindakan yang kurang berkenan. Kami tutup presentasi kali ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.